Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Teman-teman pernah nggak beli makanan di luar ya yang rasanya biasa aja tapi rame banget? Pernah juga nggak nemuin resto atau warung yang makanannya enak pol tapi yang beli nggak begitu rame, biasa aja? Tapi ada juga kan yang makanannya ya enak, ya yang beli juga harus ngantri karena memang rame. Kok bisa gitu ya? Simak terus. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Bisa jadi yang menyebabkan perbedaan fenomena ini adalah perbedaan pemasaran dari masing-masing warung. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa pengertian manajemen pemasaran, apa saja tujuan manajemen pemasaran, dan bagaimana karakteristik manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan pasar sasaran dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini adalah mendapatkan laba. Oh my God! Wow! Jadi manajemen pemasaran ini adalah tugas yang cukup penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan konsumen. Dengan begitu perusahaan bisa mendapatkan laba melalui permintaan konsumen. Sehingga manajer pemasaran harus memiliki perencanaan atas pelaksanaan, koordinasi, dan kontrol dalam kaitannya dengan fungsi pemasaran. Riset pemasaran, perencanaan, pengembangan produk, penetapan harga, iklan, penjualan, dan distribusi yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen dari bisnis teman-teman sendiri dan masyarakat. Secara umum ada 7 tujuan manajemen pemasaran, yaitu yang pertama adalah menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara, membuat cara yang terencana untuk mengetahui selera konsumen terhadap barang atau jasa apa yang diproduksi. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Teman-teman harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. Kalau sudah ketemu apa yang pelanggan inginkan, baru kita menyesuaikan cara penjualan dan distribusinya. Makin kesini pemasaran itu berorientasi pada pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya menjadi penjual terbanyak daripada kompetitor yang lain. Misalnya Alfamart dan Indomaret saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar masing-masing. Untuk ini mereka membuat iklan inovatif, layout inovatif, kegiatan promosi, penjualan, dan lain-lain. Yang keempat adalah peningkatan keuntungan. Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan dalam bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk. Kalau nggak dapat untung atau laba, maka ostos-mastis bisnis kita tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Dan yang kelima adalah pencitraan produk yang baik di mata publik. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk-produk yang berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik kepada pelanggan. Yang keenam adalah menciptakan pelanggan baru. Bisnis didirikan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah dasar dari sebuah bisnis. Pelangganlah yang memberikan pendapatan kepada bisnis dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan selanjutnya. Menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas lagi. Jika suatu perusahaan ingin berkembang dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru adalah hal yang sangat penting sekali. Nah, di sini teman-teman harus menganalisis dan memahami keinginan pelanggan. Yang ketujuh adalah memuaskan pelanggan. Menciptakan pelanggan baru tidak cukup. Bisnis harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi atau harapan pelanggan untuk memberikan kepuasan kepada mereka. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Perlu kita ingat teman-teman, bahwa pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli produk karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga akan melakukan rekomendasi kepada orang-orang terdekat mereka. Dan ini berarti produk kita akan lebih dikenal banyak orang lagi. Karakteristik manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelanggan. Semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Bisnis bisa dibilang berada di jalur yang tepat jika sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tentang apa saja kebutuhan konsumen pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek video yang ini.
Semua keputusan pemasaran harus dibuat berdasarkan dampaknya terhadap pelanggan. Konsumen menjadi sasaran inti pada sebuah bisnis. Riset pasar. Di bawah konsep pemasaran, pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat penting. Oleh karena itu, program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar. Selain itu juga inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mengembangkan produk sesuai dengan harapan pelanggan. Membuat rencana pemasaran. Konsep pemasaran membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan untuk pemasaran. Tujuan keseluruhan perusahaan haruslah menghasilkan laba melalui kepuasan pelanggan. Rencana pemasaran dapat menjadi bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Strategi pemasaran yang solid adalah dasar dari rencana pemasaran yang baik. Jika teman-teman membuat rencana pemasaran berisi daftar tindakan, namun tanpa landasan strategi yang sehat, maka tidak akan banyak berguna untuk bisnis. Pemasaran yang sistematis. Departemen pemasaran harus mengembangkan bauran pemasaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kepuasan pelanggan. Tentang menentukan produk apa yang mau dijual, menentukan harganya berapa, tempat jualannya di mana, cara promosinya bagaimana, pola pelayanan dan distribusinya bagaimana, perlu karakter penjual yang seperti apa, dan fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mendukung pemasaran. Harus kita rumuskan dengan baik. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah istilah yang sering digunakan dalam pemasaran. Ini adalah tolak ukur bagaimana produk dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang melalui kepuasan yang diinginkan pelanggan. Gimana tentang pemasaran produkmu, teman-teman? Sudah sesuai dengan harapan konsumen apa belum? Kalau masih belum, kira-kira kendalanya apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Demikian teman-teman video kali ini. Silahkan simak video-video lain di channel Kuliah Manajemen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.